Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai precious people, balik lagi sama aku Alivia dan rekan aku Dava di podcast Gen Z Talk. Nah, di pagi hari yang cerah ini, Liv, kali ini kita bakal ngebahas apa nih? Nah, mungkin kali ini topik yang akan kita bahas itu lebih berbeda daripada biasanya. Jadi, kali ini kita akan ngebahas tentang isu feminisme dan disorientasi seksual. Wah, kayaknya bakal menarik tuh. Tapi by the way nih, feminisme sama disorientasi seksual tuh yang kayak gimana? Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, aku ada beberapa teman yang mau kita ajak ngobrol di podcast kita kali ini. Yang pastinya mereka punya pemahaman lebih mengenai feminisme ini nih, Dav. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama kita panggil aja sahabat podcast kita kali ini. Oke, stay tune ya teman-teman. Baik, ini sudah kumpul semua. Sudah. Dong dari Mas Fahmi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fatkur Rozak dari Fakultas Psikologi dengan offering H5. Selanjutnya. Perkenalkan, namaku Andi Neka Putri dari S1 Psikologi offering H5. Kenalkan nama saya Ilina Putri dari S1 Pendidikan Tata Busana offering H5. Oke, ini jadi udah perkenalan semua ya. Gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya gimana? Baik apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Baiklah Kak. Jadi tujuan kita undang Kak Fahmi, ada Kak Andini sama Kak Putri itu adalah untuk sharing fakta dan opini seputar isu feminisme dan disorientasi seksual. Kita boleh masuk ke pertanyaan. Oke. Apakah Kak Fahmi dan rekan-rekan sekalian ini udah siap buat sharing ilmunya seputar feminisme itu tadi sama sini? Aman, siap. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan buat Mbak Adi dulu. Jadi sebenarnya feminisme sendiri itu apa sih, Mbak? Oke, jadi feminisme sendiri adalah gerakan sosial, politik, dan juga budaya yang memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Gerakan ini berusaha mengidentifikasi, mengkritik, dan juga mengatasi berbagai bentuk ketidaksetaraan gender, serta mendukung upaya untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan itu memiliki hak, kebebasan, dan peluang yang sama dengan laki-laki. Penting diingat bahwa feminisme ini tuh tidak hanya berfokus pada kepentingan perempuan saja, tapi juga bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengatasi norma-norma gender yang membatasi baik perempuan maupun laki-laki. Gerakan feminisme ini telah berkembang sepanjang waktu dan mencakup berbagai aliran atau pendekatan seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme sosialis, dan feminisme postkolonial. Oke, makasih buat Kak Andi ini seputar jawabannya seputar pengertian feminisme itu tadi. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, buat Kak Fahmi. Oke. Jadi, apakah feminisme itu hanya untuk perempuan? Feminisme itu relevan di seluruh dunia, meskipun isu-isu yang muncul di berbagai dunia adalah yang berbeda-beda.
Gerakan feminis merupakan upaya mengatasi ketidaksetaraan gender global dan mendukung hak-hak perempuan di semua konteks sosial dan budaya. Jawabannya tidak. Oke. Makasih Mas, jawabannya Mas. Jawabannya tidak. Siap. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya untuk Mbak Putri. Menurut Mbak Putri, apakah feminisme cocok atau tidak untuk diterapkan dalam masyarakat Muslim? Jadi gini, pertanyaan itu sebenarnya dapat mengundang berbagai pandangan dan interpretasi. Karena masyarakat Muslim ini sangat beragam dan memiliki tradisi serta budaya yang berbeda-beda. Penting untuk diingat itu bahwa feminisme itu adalah gerakan sosial dan politik yang berjuang kesetaraan hak dan peluang antara wanita dengan pria. Penting untuk mencatat bahwa pandangan mengenai feminisme dapat sangat bervariasi di kalangan masyarakat dan terdapat berbagai interpretasi tentang bagaimana nilai-nilai feminisme itu dapat disesuaikan atau diintegrasikan dengan nilai-nilai agama Islam. Beberapa Muslim mungkin mengadopsi pendekatan yang disebut feminisme Islam atau feminisme Muslim, di mana mereka mencoba menyatukan nilai-nilai feminisme dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebagai kesimpulan, jadi apakah feminisme itu cocok atau tidak untuk diterapkan dalam masyarakat Muslim itu sangat tergantung kepada pandangan dan interpretasi masing-masing individu atau kelompok. Jadi, penting untuk menghormati keragaman pandangan dalam masyarakat Muslim dan berupaya untuk memahami perspektif yang berbeda. Oh, gitu ya. Ya. Sama-sama. Terima kasih kepada Kak Putri atas penjabaran itu tadi sangat luas. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan keempat ya. Nah, jadi pertanyaan keempat ini, apakah feminisme itu hanya tentang hak-hak perempuan di negara-negara maju? Pertanyaan buat Kak Andi ya. Soalnya pertanyaannya kayak jadi pertanyaannya itu, apakah feminisme ini hanya tentang hak perempuan di negara-negara maju? Tentu saja tidak ya, karena feminisme ini tuh bisa relevan di seluruh dunia, entah itu negara maju ataupun negara berkembang. Nah, meskipun mungkin isu ini tuh berbeda setiap negara, tetapi gerakan feminisme ini tuh punya satu tujuannya sama gitu, yaitu berupaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender secara global dan juga mendukung hak-hak perempuan di semua konteks, baik konteks sosial dan juga secara konteks budaya. Baik, ini pertanyaan untuk Mas Fahmi. Oke. Menurut Mas Fahmi, sejarah awal dari munculnya feminisme itu gimana, Mas? Coba sampaikan. Jadi sejarah pertama munculnya feminisme itu terjadi di daerah barat. Di sana perempuan disamakan dengan para budak dan anak-anak dianggap lemah secara fisik maupun akalnya. Bahkan mereka menganggap perempuan sebagai pembawa sial dan menjadi sumber malapetaka. Akibat dari ini, perempuan sangat dibatasi. Sampai abad pertengahan pun nasib perempuan di Eropa tetap saja memprihatinkan. Bahkan perundang-undangan Inggris pada tahun 1805 mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Kata feminisme sendiri diperkenalkan oleh aktivis sosialis utopis, yaitu Charles Fourier pada tahun 1837. Feminisme ini mulai timbul pada abad 18 di Eropa, tepatnya yaitu di negara Prancis. Para pemimpin revolusi Prancis menegaskan hak-hak warga negara terhadap raja. Namun, revolusi ini tidak merubah keadaan kaum perempuan. Hal inilah yang menyebabkan sejumlah perempuan
bekerja di berbagai bidang, di bidang politik, pekerjaan, atau bahkan di pendidikan. Dari hal inilah, di Eropa mulai berkembang gerakan untuk menaikkan derajat perempuan. Setelah adanya revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai terlihat. Hal ini yang mendorong timbulnya feminisme adalah kepentingan kapitalisme. Seperti kata Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Cukup. Terima kasih Mas atas. Oke. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Kak Putri. Jadi pertanyaannya itu, permasalahan apa aja sih yang muncul akibat dari feminisme ini? Oke, jadi masalah yang dapat muncul dengan adanya feminisme itu ada banyaknya diskriminasi nih Kak terhadap laki-laki yang mempunyai sisi feminisme dan bisa menyebabkan disorientasi seksual. Tuh. Oke, itu masalahnya sangat kompleks ya. Iya. Selanjutnya, pertanyaan untuk Kak Andi. Baik, menurut Kak Andini, bagaimana sih pandangan Islam terhadap feminisme? Dalam sudut pandang Islam, sebagian para ahli agama itu beranggapan bahwa feminisme ini tuh bukan suatu hal yang dianggap masalah atau dosa. Karena sejatinya perempuan itu memiliki hak dan derajat yang sama, yaitu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh para kaum feminisme ini mempunyai kesamaan, yaitu mereka sama-sama memberikan keadilan terhadap perempuan dan juga laki-laki. Namun, di sisi lain, ada beberapa cendekiawan Islam yang memang menganggap bahwa gerakan feminisme ini merupakan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena menurut pandangan mereka, ide dasar atau tujuan yang diperjuangkan oleh kaum feminisme ini tidak benar dan juga menyalahi kodrat kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan perempuan dan laki-laki dengan kondisi fisik, biologis, dan juga psikologis yang berbeda. Contohnya saja, kondisi fisik dan biologis antara perempuan dan laki-laki itu pasti berbeda. Perempuan sendiri sudah kodratnya perempuan itu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Berbeda dengan laki-laki tidak punya kodrat untuk menyusui, untuk melahirkan juga kan. Nah, tapi perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian bisa membuat mereka perempuan dan laki-laki ini tuh saling melengkapi. Nah, isu-isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki inilah yang menjadi sebab munculnya feminisme. Feminisme sendiri itu sudah terjadi di berbagai tempat sejak dulu bahkan hingga sekarang. Di Indonesia sendiri masih sering terjadi kekerasan dan juga pelecehan terhadap perempuan. Begitu juga dengan kasus pelacuran, perdagangan perempuan, dan kejahatan lainnya. Nah, persoalan-persoalan sosial ini memang perlu segera diselesaikan. Terlebih lagi ya, sejarah Islam ini kan banyak yang menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan yang sudah berkeluarga tetapi juga mereka bisa mendapatkan kesempatan terlibat dan berprestasi di sektor publik. Karena menurut Islam, hak perempuan ini terdiri atas hak politik, hak bekerja, dan juga hak untuk belajar atau hak untuk menuntut ilmu. Berbagai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesetaraan gender ini, contohnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 124 yang artinya, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk dalam surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Bahkan dalam Islam sendiri menyatakan bahwa perempuan adalah sosok yang mulia, sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia ini lebih utama daripada para bidadari surga 70.000 kali lipat. Nah, hal ini
sudah jelas ya yang menjelaskan atau membuat perempuan itu sangat istimewa dan juga sangat diistimewakan dalam Islam. Oke, terima kasih Bapak Andina atas penjabarannya. Kita langsung dari ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kita masuk ke isu disorientasi seksual. Nah, jadi pengertian dari disorientasi seksual ini menurut Kak Putri itu apa? Oke, jadi disorientasi seksual itu merujuk pada kondisi di mana seseorang itu mengalami ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara identitas gender mereka dan orientasi seksual yang mereka rasakan nih, Kak. Jadi ini itu dapat mencakup situasi di mana individu merasa kebingungan atau tidak nyaman dengan aspek-aspek tertentu dari identitas atau orientasi seksual mereka sendiri. Baik, terima kasih Kak Putri atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Pertanyaan ini ditujukan oleh Andi. Menurut Andini, apakah ada perbedaan antara perbedaan identitas gender dan disorientasi seksual? Bisa dijawab. Oke, jadi perbedaan identitas gender dan disorientasi seksual. Jadi kalau identitas gender sendiri itu mengacu pada bagaimana seseorang itu mengidentifikasikan dirinya sendiri itu dalam kaitan dengan kategori misal perempuan dan juga laki-laki. Sedangkan disorientasi seksual maksudnya itu berkaitan dengan ketertarikan romantik atau seksual seseorang terhadap orang lain. Jika konteksnya disorientasi seksual, jadi itu penyimpangan seperti homo dan juga lesbian. Baik, terima kasih kepada Kak Andina atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Kak Mahfud, itu apa faktor seksual? Jadi faktor-faktor untuk penyebab dari disorientasi seksual itu sangat banyak dan sangat luas dan juga sangat bervariasi. Yang mungkin dapat berpengaruh yaitu antara lain genetik, lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan faktor psikologis. Namun penting untuk diingat bahwa penyebab disorientasi seksual tidak selalu dapat diidentifikasi dengan pasti dan dapat dilibatkan kombinasi sebagai elemen yang lainnya. Terima kasih Mas Fahmi atas jawabannya. Baik, kita akan lanjut pada pertanyaan ke-11. Apakah ada cara untuk mendukung orang yang mengalami disorientasi seksual? Ada Mbak Putri, mohon jawab. Oke, mendukung seseorang yang mengalami disorientasi seksual itu melibatkan pemahaman, empati, dan juga dukungan tanpa prasangka. Ini melibatkan mendengarkan pengalaman mereka dengan terbuka, menghormati identitas dan orientasi seksual mereka, dan memberikan dukungan sosial yang positif. Penting untuk mengetahui bahwa setiap individu itu berbeda. Jadi, pendekatan yang paling efektif itu mungkin bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu tersebut gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Putri atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi buat Kak Andi. Jadi pertanyaannya itu apa saja peran dukungan keluarga dan masyarakat dalam mengatasi disorientasi seksual? Jadi dukungan dari keluarga dan juga masyarakat terlebih dari teman dan juga lingkungan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu mengatasi disorientasi seksual.
karena dukungan dari keluarga dan juga teman dan lingkungan masyarakat ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan juga bisa mendukung seorang individu dalam menghadapi tantangan disorientasi seksualnya. Nah, dukungan ini bisa berupa pendidikan dan juga pemahaman yang lebih baik tentang disorientasi seksual tadi. Dan juga dukungan ini dapat membantu mengurangi stigma dan juga diskriminasi yang sering kali terjadi atau sering kali dialami oleh orang-orang yang mengalami disorientasi seksual. Baik, terima kasih Mbak Andini atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Menurut Mas Fahmi, permasalahan apa sih yang muncul akibat disorientasi? Menurut saya, masalah yang dapat muncul dengan adanya disorientasi seksual adalah semakin maraknya penyimpangan moral di dunia ini. Sekarang kita bukan hanya melihat perzinahan yang dilakukan oleh pasangan lawan jenis, tetapi pasangan sesama jenis pun marak, dan itu adalah sebuah penyimpangan. Inilah yang menjadi tanda rendahnya moral kita sebagai manusia. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Fahmi atas jawabannya. Berikutnya adalah ada pertanyaan lagi buat Kak Putri, yaitu gimana sih pandangan Islam tentang disorientasi seksual ini? Habis waktunya. Masuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk Kak Putri. Jadi bagaimana sih pandangan Islam tentang disorientasi seksual ini? Jadi ini jawabannya lumayan panjang ya Kak. Dalam hukum Islam, homoseksual sama pria itu disebut liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut itu berdomisili di negara Sodom. Homoseksual sendiri adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesama jenisnya, sedangkan kalau lesbian itu kebiasaan seseorang perempuan yang melampiaskan hawa nafsunya kepada sesama perempuan. Lalu, pasangan homoseksual termasuk dalam tindak pidana berat, dosa besar, karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 yang memiliki arti. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah, kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Lalu ada ulama fikih itu sepakat mengharamkan homoseksual dan lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh dan bisa janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah seorang wanita itu melihat aurat wanita lain. Juga itu janganlah pria bersentuhan dengan pria lain di bawah sehelai selimut atau kain. Dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Lalu ada juga nih Kak, larangan perbuatan homoseksual ini bukan hanya merusak kemuliaan, moral, dan juga martabat sebagai manusia, tapi mereka itu juga memiliki resiko besar seperti penyakit HIV atau AIDS, sifilis, dan lain-lain. Tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat seperti seorang perempuan dan
eh, melaknat juga perempuan yang menyerupai laki-laki gitu. Baik, terima kasih Kak Putri untuk jawabannya tadi. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 15. Menurut Kak Andini, solusi apa sih yang dapat diterapkan agar permasalahan tentang isu feminisme dan disorientasi seksual dapat teratasi? Oke, jadi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi isu feminisme dan juga disorientasi seksual. Untuk mengatasi isu feminisme ini ada dua, yaitu yang pertama, menghindari diskriminasi terhadap perempuan maupun laki-laki. Dan kedua, itu menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri bahwa kita semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak-hak yang sama, seperti hak untuk hidup, hak untuk bertumbuh dan berkembang, dan juga hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Lalu untuk mengatasi disorientasi seksual ini, yang pertama adalah perlunya pendidikan seksual sejak kecil. Kedua, anak harus dibiasakan untuk memisahkan tempat tidurnya. Jadi sekitar umur 7 tahun itu anak sudah harus pisah tidurnya dari kedua orang tuanya. Ketiga, mengajarkan anak untuk mengetuk pintu jika akan masuk ke kamar orang lain, terutama kamar dari kedua orang tuanya. Keempat, mengajarkan menutup aurat baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dan yang kelima adalah selalu memperhatikan lingkungan tempat ia berinteraksi sehari-hari. Terima kasih kepada Kak Andini atas jawabannya. Nah, itu kita nggak kerasa kita udah ngobrol lumayan lama banget ya dari tadi. Terus beberapa pertanyaan dan jawaban juga yang terbaru sama kakak-kakak yang ada di sini. Nah, baik, mungkin untuk terakhir ini mungkin ada dari kakak-kakaknya mau ngasih kesimpulan atau pernyataan dari Oke. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya tadi. Jadi, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan di mata Tuhan juga memiliki kesamaan, yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Perempuan bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan laki-laki, seperti mencari nafkah, memiliki pendidikan yang tinggi, lain-lain. Tetapi faktanya masih banyak dalam melakukan hal tersebut. Dalam perspektif psikologi, disorientasi seksual atau penyimpangan gender ini juga bisa terjadi karena pengalaman masa lalu yang pernah menjadi korban kriminalisasi. Faktor ini juga dapat berupa kondisi di mana seorang perempuan atau laki-laki tidak diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu dapat mempengaruhi kecenderungan orientasi seksualnya. Contohnya nih, dari dulu orang tuanya ingin memiliki anak perempuan, tetapi Allah memberinya anak laki-laki. Karena keinginan orang tua tersebut, orang tua mendidik anak perempuan supaya menjadi laki-laki. Akhirnya, anak laki-laki inilah yang diajak untuk berdandan layaknya seorang perempuan. Mulai dari hal kecil, dari kepang, diberi pita yang dirasa cocok, kemudian diberi baju-baju yang bergambar seperti perempuan. Banyak orang mengira penyimpangan ini dapat terjadi hanya karena pengaruh lingkungan dan budaya. Tetapi dari faktor biologis itu bisa terjadi loh. Itu seperti kelainan pada sistem saraf otak dan kelainan genetik hormonal. Jadi, itu berakibat kecenderungan ketertarikan terhadap segender atau sesama jenis. Baik, terima kasih
kepada Kak Fahmi atas kesimpulan yang sudah diberikan. Jadi kita di sini mau menyampaikan makasih banyak nih buat Kak Fahmi, Kak Fitri, dan Kak Andini karena udah mau sharing ilmunya sama teman-teman pendengar kita podcast tentang isu feminisme dan orientasi seksual. Banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Sudah nih, gimana mau Foto. Oke, foto. Si foto. Iki apa ini? Ayo foto-foto. Oke. Sesi foto bersama. Gosek dong. Curang. Satu, dua. Bentar, lagi. Satu, dua. Dan Pun follow. Terima kasih. Oke. Hamida, saya mau mengerjakan UAS kembali. Oke, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.